Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih berkumpul dan akan melaksanakan kuliah fisika yang berjudul Hukum Newton. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang jadi pertanyaan sekarang sebelum kita masuk ke dalam satu teori hukum Newton, mengapa kita perlu mempelajari hukum Newton? Kalian bisa berdiskusi dan menjawab masing-masing. Di akhir kelas ini akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tiap anak saya harapkan bisa memiliki jawaban yang berbeda-beda dari pengertian dari hukum Newton ini. Jadi kenapa seorang atau prodi ilmu keolahragaan ini di mata kuliah fisika perlu mempelajari hukum Newton? Dan apa kaitannya dengan cabang olahraga? Sebelum itu, kita kenalan dulu dengan Sir Isaac Newton atau penemu hukum Newton itu sendiri. Newton adalah seorang ilmuwan yang berkebangsaan Inggris, lahir di Woolsthorpe, dan tanggalnya 4 Januari 1643, itu sekitar 400 tahun yang lalu. Namun teorinya masih sangat relevan hingga hari ini. Dalam buku Newton ini menjabarkan tentang hukum gravitasi. Kenapa benda bisa jatuh ke bawah karena di bumi ada sebuah gaya tarik yang berbeda dengan planet lain. Dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda di luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Nah, kalau kita bicara terkait hukum Newton yang sangat populer, saya yakin teman-teman di sini yang berasal dari IPA pasti belajar terkait hukum Newton. Jadi hukum Newton itu dibagi jadi 3. Hukum Newton yang 1, 2, dan 3. Yang pertama, jika resultan gaya bekerja pada benda adalah 0, maksudnya benda itu diam, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Jadi misalnya, benda diletakkan, benda diam. Nah, itu juga akan tetap diam. Namun ketika benda itu didorong atau ditarik, dia akan bekerja pada gaya yang mendorong atau yang menariknya. Oke, bisa dipahami? Jadi rumusannya adalah sigma F sama dengan 0. Jadi benda itu akan tetap diam ketika tidak ada resultan gaya. Namun ketika diberikan resultan gaya ke depan atau ke belakang, tarik atau mendorong, itu akan bergerak sesuai dengan gayanya yang diberikan. Misalnya 10 Newton, ya dia akan bergerak 10 Newton. 20 ditarik, dia akan bergerak 20 Newton. Yang bisa dilakukan percobaannya adalah ketika lapisan lantai atau permukaan yang licin sekali dikasih kelereng atau benda bulat lainnya yang rendah dengan gaya gesek. Jadi ketika didorong ke depan, dia akan berjalan ke depan. Nggak mungkin kan ketika didorong ke depan terus dia tiba-tiba melambung turun ke bawah, ke atas, ke bawah seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum Newton ada perbedaan. Jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, jadi ketika misalnya contoh paling mudah ketika berlari 100 meter, itu di 50 sampai 60 meter, itu biasanya ada percepatan. Jadi percepatan itu apa? Pertambahan kecepatan per satuan waktu. Jadi ada pertambahan kecepatan. Kalau misalnya 50 km per jam, jadi 70 km per jam. Nah, itu ada percepatan. Nah, satuannya seperti apa? Sigma F sama dengan M kali A. F dari kata force-nya sendiri, M dari kata massa,
A dikali akselerasi atau percepatan. Jadi massa bendanya berapa dikalikan percepatannya berapa. Misalnya tadi 50 ke 70, berarti ada 20 percepatannya. Itu yang dikali massanya. Yang ketiga, jika ada gaya aksi bekerja benda satu ke benda dua, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda kedua. Artinya apa? Ketika ada aksi, itu pasti ada reaksi. Misalnya ketika Anda berenang, mendorong ke belakang, aksinya mendorong ke belakang, reaksinya maju ke depan. Ketika Anda mendayung, aksinya apa? Mendayung ke belakang, tapi arah kapal Anda maju ke depan. Itu bentuk hukum Newton. Atau misalnya ketika kalian ikut pramuka, ada satu tiang, tiang itu ditarik oleh tali di samping kanan dan di samping kiri. Nah, itu sudah hukum aksi reaksi. Oke, bisa dipahami. Berikutnya kita akan coba ke masing-masing contoh. Nah, ini contohnya hukum Newton yang satu. Benda akan tetap diam. Jadi jika tidak ada resultan gaya yang diberikan. Namun berbeda lagi, benda akan bergerak pada arah resultan gaya. Kalau didorong atau ditendang, pasti ke depan. Kalau ditarik, pasti ke belakang bola ini. Namun, sekali lagi, sulit untuk melakukan percobaan hukum Newton ini di lapangan sepak bola. Kenapa? Karena yang pertama, permukaannya tidak licin. Jadi kalau kalian ingin melakukan hukum Newton yang memberikan resultan gaya, kalian tidak bisa melakukan menggunakan bola dan lapangan ini. Jadi harus ada semacam keramik dan marble gitu ya, ke lereng gitu. Nah, kalian dorong ke depan, ke samping itu bisa. Yang kedua, contohnya percepatan. Silahkan amati pemain nomor 6. Mari kita amati sama-sama pemain nomor 6. Ini antara Johan Blake dan Usain Bolt. Di awal Johan Blake memimpin. Di 40 meter Usain Bolt, di 60 meter Usain Bolt mulai memimpin. 80 meter Usain Bolt memimpin. 100 meter yang dapat Usain Bolt. Oke. Ini yang dinamakan percepatan. Jadi 0 sampai 60 Usain Bolt sedang melakukan kecepatannya. Baru di arena 60 sampai 100 dia melakukan percepatan. Bisa dipahami? Johan kalah dengan Usain Bolt. Padahal di awal dia memimpin. Inilah yang dimaksud dengan percepatan. Pertambahan kecepatan per satuan waktu. Itu namanya percepatan. Berikutnya, hukum Newton yang ketiga, contohnya. Saya senang kemarin ada yang sudah menjawab, Pak, contohnya tolakan ketika melakukan start. Nah, tepat sekali. Atlet sprint ketika melakukan start. Itu tepat sekali. Nah, ini contohnya yang saya ambil dari Standing dan Mauder 2017. Ketika orang melakukan start ini, coba dilihat. Ada pantulan di kaki yang sebelah kiri. Di startnya ini dia melakukan pantulan. Nah, ini ada gayanya. Gaya tolak. Ketika dia tolak ke depan, dia tolak ke belakang, dia maju ke depan. Semakin tolakannya ke dalam semakin kuat, maka majunya juga semakin jauh. Itulah yang dinamakan hukum aksi reaksi. Maka dari itu, kenapa kemarin saya sempat tanya, ayo berjalan itu menggunakan berapa kaki? Jadi ya menggunakan satu kaki. Jadi kalian menolak itu berjalan itu membutuhkan satu kaki.
Ketika satunya menolak, satunya maju, satunya menolak, satunya maju. Inilah yang terjadi. Dan ini salah satu yang dipelajari di biomekanika. Kalau kalian nanti semester 5 akan dapat biomekanika dan melihat seorang atlet itu sudah ada bayangannya sendiri. Misalnya seperti ini. Triple extension. Nah, ini mata kaki, lutut, dan hip itu satu garis. Nah, ini triple extension. Dan shoulder, ini triple extension. Terus ini low heel recovery yang di kaki sebelah kanan. Positive shin angle. Nah, ini tidak boleh nekuk gitu. Triple flexion ini juga. Yang ini triple extension, yang ini triple flexion. Nah, perhatikan di sini chest, eye, jadi dada sama mata itu pandangannya turun ke bawah, bukan ke depan seperti ini. 40 derajat acceleration angle. Nah, ini harus dilihat. Jadi 45 derajat. Nah, hal-hal ini yang perlu kita pelajari. Jadi kalian melihat sesuatu, misalnya kalian senang bola atau kalian senang volley, itu jangan hanya dilihat permainannya, enak iki, api iki. Jangan seperti itu. Sudah selesai era kalian. Kalau kalian supporter, boleh melihat seperti itu. Tapi sekarang kita ini calon-calon ilmuwan olahraga. Jadi pandangan kalian harus diubah. Dalam melihat objek itu langsung bisa menekankan, oh ini kekuatannya di sini, oh kelemahannya di sini, ini harus segini, pandangan harus seperti ini. Bagaimana lutut sendi, bagaimana ankle, lutut dan hip itu jadi satu garis. Nah, itu yang harus kalian pahami. Maka dari itu sekali lagi, kalau ada mata kuliah anatomi, fisiologi, pahami, dalami. Kalau kalian melewatkan itu, dalam mata kuliah biomekanika nanti akan kesulitan. Sekarang tugasnya adalah carilah contoh masing-masing hukum Newton 1, 2, dan 3 pada cabang olahraga yang saudara ketahui. Itu yang pertama. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, mengapa kalian perlu belajar hukum Newton di mata kuliah fisika ini? Itu yang pertama. Yang kedua, carilah contoh masing-masing hukum Newton. Jadi kita ada 2 tugas, dan minggu depan saya harapkan dikumpulkan dan kita bisa berdiskusi sebelum ada materi. Baik, sementara itu dulu dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian menuliskan di kolom chat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta keluarga. Terima kasih.